Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 pembelajaran 2 subtema 1. Untuk materi kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu. Di sini ada kamar Edo. Di dalam kamar Edo ada berbagai macam alat listrik. Kalian amati, kalian cermati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar kamar Edo, maka tulislah di lembar kerja atau di buku kalian, yaitu benda-benda apa saja yang menggunakan listrik. Manfaat listrik untuk Edo. Kemudian coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Apa saja ditulis di sini di buku kalian masing-masing. Kemudian diskusikan jawabanmu dengan temanmu atau ayah ibu di rumah. Semua orang yang ada di rumah boleh diajak diskusi. Apa manfaat listrik yang dapat kalian rasakan? Mengapa? Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa kalian rasakan saat itu? Ditulis juga di buku tugas. Kemudian perhatikan gambar berikut. Untuk gambar yang pertama, apakah dia sudah mendapat hak untuk memperoleh pendidikan? Di sini digambarkan seorang anak duduk di bangku sekolah dengan seragam lengkap dan sedang dalam mengikuti pelajaran. Jadi, dia sudah mendapat haknya untuk mendapatkan pengajaran. Untuk gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat? Di sini ada gambar seorang anak berbicara atau menyampaikan pendapatnya kepada orang tua. Berarti di sini anak tersebut sudah mendapat haknya untuk menyampaikan pendapatnya pada orang tua. Begitu cara mengamati gambar dan memberikan jawaban atas gambar-gambarnya. Tugas kalian adalah mengamati gambar berikutnya, yaitu gambar 3 dan 4. Kemudian carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Buatlah kolom seperti ini
di buku tugas PPKN, kemudian diisi hak yang ada di rumah apa saja, hak seorang anak ada di rumah, kemudian hak di sekolah, hak-hak kalian saat berada di sekolah itu apa saja, kemudian hak di tengah masyarakat, ditulis haknya anak-anak jika berada di tengah masyarakat itu apa saja, ditulis di kolom seperti ini. Jangan lupa buatlah kolom pada buku tugas kalian karena itu mempermudah kalian dalam belajar. Kemudian diisi selanjutnya. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungan. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Demikian penjelasan Ibu kali ini. Jangan lupa melanjutkan untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya pada buku tugas kalian. Selamat belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas soal-soal yang sudah Ibu berikan kemarin. Soal yang berikut ini. Ini lanjutannya soal nggih. Dan ini adalah bacaan tentang listrik mengubah wajah dunia. Setelah kita baca tentang listrik mengubah wajah dunia, kemudian kita jawab pertanyaan tadi. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawabannya yaitu Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Kemudian untuk paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawabannya yaitu arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai ke rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan.
Jawabannya yaitu arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Untuk paragraf yang ketiga, A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawabannya yaitu arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding, untuk saklar dan colokan listrik, untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Jawabannya yaitu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, diantaranya televisi, kipas angin, dan kulkas. Yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Jawabannya yaitu rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar. Sementara rangkaian paralel disusun berderet. Untuk paragraf yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawabannya yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang, namun baterai cepat habis. Sedangkan untuk paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawabannya adalah ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitas. Meskipun demikian, kita harus bijaksana dalam memanfaatkan listrik. Untuk tugas berikutnya yaitu mengamati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Komponennya tadi, di sana ada lampu dan sebagainya. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tulis dalam tabel berikut beserta fungsinya. Jawabannya yaitu untuk nomor 1 itu disebut baterai sebagai penyuplai listrik. Nomor 2, lampu untuk memunculkan cahaya. Nomor 3, logam penghantar untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nomor 4, saklar. Saklar adalah alat penghubung dan memutuskan arus listrik dari baterai ke lampu, sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun mati. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar tadi ya. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka tampak akan seperti senter yang tidak ada tutupnya. Kemudian untuk diskusi bersama teman atau saudara di dalam rumah atau dengan orang tua, yaitu untuk pertanyaan bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala. Lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor.
Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang nomor 2, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk menggantikan lempengan logam tersebut? Yang luar, yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah. Jawabannya yaitu komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu di rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Untuk soal berikutnya, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Jawabannya yaitu dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Kemudian lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Demikian pembahasan tentang soal-soal yang Ibu berikan kemarin. Semoga anak-anak dapat memahami. Tetap semangat, belajar rajin di rumah, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.